Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Sabtu 31 Mei 2025, diambil dari Kolose 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada seorang ibu tua bernama Bu Ratna yang tinggal di sebuah kampung kecil. Setiap pagi ia menyiram bunga di karangan rumahnya. Tetangganya seorang ibu muda bernama Dina sering mengintip dari balik jendela dan berpikir, mengapa Bu Ratna selalu terlihat bahagia, padahal ia tinggal sendiri, hidup sederhana, dan tidak punya banyak harta. Suatu hari, Dina memberanikan diri bertanya, "Bu, apa yang membuat ibu selalu tersenyum setiap pagi?" Bu Ratna menjawab sambil tersenyum, "Setiap pagi sebelum aku menyiram bunga, aku mengucap syukur untuk 3 hal. 1, aku masih hidup. 2, aku masih bisa mendoakan orang-orang di sekitarku. Dan 3, Tuhan Yesus tetap setia." Dina tertegun. Ia sadar selama ini ia hanya berdoa saat sedang butuh atau kesulitan. Ia lupa bersyukur. Ia jarang mendoakan orang lain, apalagi dengan sukacita. Saudara yang terkasih, begitu juga firman Tuhan pagi ini. Paulus mulai suratnya dengan ucapan syukur yang tulus. Ia tidak langsung membahas masalah atau ajaran sesat di Kolose, melainkan menyatakan betapa ia bersyukur atas iman dan kasih jemaat, meskipun ia belum pernah bertemu mereka langsung. Ini menunjukkan hati seorang hamba Tuhan yang penuh kasih, syukur, dan komitmen dalam doa. Ayat ini mengajarkan pentingnya mendoakan orang lain, bahkan mereka yang tidak kita kenal secara langsung. Paulus tidak langsung mengkritik atau mengoreksi, tetapi memulai dengan menguatkan dan membangun. Ucapan syukur sebagai awal pelayanan dan segala syukur ditujukan kepada Bapa melalui Yesus Kristus, inti dari ajaran Injil. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita, sebelum permintaan, mulailah dengan ucapan syukur. Sebelum kita minta apa-apa pada Tuhan, berhentilah sejenak dan ucapkan syukur. Cari 3 hal sederhana setiap hari untuk disyukuri. Berdoalah bagi orang lain dengan sukacita, bukan beban, seperti Paulus yang mendoakan jemaat Kolose. Coba pikirkan, siapa orang yang bisa kamu doakan hari ini, walau dia tidak minta. Jadilah berkat dalam kesederhanaan, seperti Bu Ratna. Kita bisa berdampak besar lewat ketekunan doa dan sikap hati yang bersyukur, bahkan tanpa banyak kata.
Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk lebih bersyukur, bukan hanya ketika keadaan baik, tapi juga saat sulit. Beri kami hati yang mendoakan orang lain dengan kasih dan sukacita, seperti Paulus. Jadikan hidup kami saluran berkat bagi mereka di sekitar kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.